Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ada sejumlah golongan manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat kelak. Salah satunya mereka yang ditakuti orang lain karena kejahatan dan perbuatannya. Manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat tersebut dikabarkan Rasulullah dalam sejumlah hadis. Berikut selengkapnya. 1. Manusia yang ditakuti karena kejahatannya. Salah satu golongan manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat nanti adalah mereka yang ditakuti orang lain karena kejahatannya. Hal ini dikatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW yang bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kejahatannya." Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali dalam Al-Arba'in fi Usuluddin menukil sebuah hadis yang disampaikan Abu Thalib Al-Makki dalam Qut Al-Qulub Abdurrazzaq dalam Al-Mushaf dengan status mauquf pada Sayyidina Umar, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk tetap berbaur dengan banyak orang tetapi berpisah dengan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Berbaurlah kalian dengan orang yang banyak dengan badan-badan kalian, tetapi berpisahlah kalian dari mereka dengan hati kalian." 2. Orang yang menggadaikan akhirat untuk urusan dunia. Manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat lainnya adalah orang yang menghancurkan akhiratnya demi merebut harta dunia milik orang lain. Hal ini bersandar pada hadis yang berasal dari Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda, "Di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah seseorang hamba yang menghancurkan akhiratnya demi merebut dunia milik orang lain." Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Suami yang mengumbar urusan ranjangnya. Manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat adalah suami yang mengumbar urusan ranjangnya kepada orang lain. Hal ini dijelaskan oleh Allamah Asy-Syaikh Al-Utsmani dalam Syarah Hilayah Thalibil Ilmi. Dikatakan seorang laki-laki berhubungan intim dengan istrinya pada malam hari. Kemudian pada pagi harinya ia menceritakan apa yang telah diperbuatnya kepada manusia lain. Maka dia termasuk orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Keterangan tersebut bersandar pada sebuah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya. Kemudian dia menyebarkan rahasianya apa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Dalam redaksi yang lain, hal ini juga berlaku bagi istri yang memberitahukan rahasia tersebut kepada orang lain hingga tersebar rahasia kedua. 4. Orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Imam Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fi Al-Fitan wa Alaihim mengatakan, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Ia menukil sebuah hadis yang menyebut, sesungguhnya orang tua renta berkata, "Aku pernah mendapati manusia mengatakan, tidak ada Tuhan selain Allah." Selanjutnya, keadaan semakin gawat dan kondisinya semakin bertambah serius sehingga zikir kepada Allah di bumi ditinggalkan dan dilupakan secara keseluruhan sehingga tidak lagi dikenal di bumi. Itulah seburuk-buruknya manusia, pada mereka kiamat terjadi. Dalam hadis lain disebutkan, kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada seburuk-buruknya manusia jahat. Dalam lafaz lain, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Keterangan bahwa hari kiamat akan terjadi pada seburuk-buruknya manusia turut disebutkan dalam hadis Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas dari Nabi Muhammad SAW. Manusia semakin bertambah kikir, zaman semakin bertambah keras, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada seburuk-buruknya manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Ya'la Al-Mausuli. Sahabat yang beriman, itulah 4 golongan manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat. Semoga kita terhindar dari golongan 4 itu. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ramalan Nabi Muhammad tentang Dajjal adalah bukti yang mengagumkan tentang kehebatan ru'yah beliau mengenai peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari atau akhir zaman.
Dalam hadis diterangkan bahwa Dajjal akan muncul di akhir zaman diikuti oleh kaum Yahudi. Meski tidak disebut dalam Al-Quran, Allah memberi petunjuk tentang identitas Dajjal atau Al-Masih Dajjal dan pengikutnya sebagaimana firman-Nya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak, Quran Surat Al-Kahfi ayat 4. Jika merujuk tafsir, mereka itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama golongan kafir Mekah atau masa jahiliyah yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu putri Tuhan. Kedua, golongan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Ujair putri Tuhan. 3, golongan Nasrani yang mengatakan bahwa Isa putra Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Adapun kebencian orang-orang Yahudi terhadap Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran menguraikan begitu jelas hingga menyebut-nyebut surah tulisan kaum Yahudi menodai kesucian Maryam, ibu Nabi Isa. Allah berfirman, dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Quran Surat An-Nisa ayat 156. Permusuhan kaum Yahudi terhadap Nabi Isa. Dalam Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj karya Luqman Abu Bakar dijelaskan sikap permusuhan kaum Yahudi terhadap Nabi Isa. Sikap permusuhan yang abadi ini diuraikan dalam Al-Quran. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat, dan kelak Allah memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 14. Kaum Yahudi mengalami bermacam-macam penindasan, baik di zaman Nabi maupun sebelum beliau. Dan penindasan ini berlangsung terus sampai lama sesudah beliau. Bahkan dapat dikatakan sampai muncul Dajjal, kaum Yahudi tetap mengalami penindasan oleh kaum Nasrani. Namun demikian Nabi meramalkan sebagai berikut. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Isfahan yang mengenakan selendang syal Persia. Hadis riwayat Muslim. Kebanyakan orang yang mengikuti Dajjal ialah kaum Yahudi. Dajjal atau Mesias palsu adalah musuh Allah yang akan muncul disertai pengikut dan bala tentara yang terdiri dari kaum Yahudi. Perlu diingat bahwa dalam hadis tidak ada yang menerangkan bahwa Dajjal adalah orang Yahudi, namun hadis menerangkan bahwa Dajjal identik dengan kaum kafir. Selain itu, Al-Quran menerangkan bahwa kaum Nasrani selalu lebih unggul daripada kaum Yahudi, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Quran Surat Ali Imran ayat 54. Ayat ini bermakna orang-orang mengingkari Nabi Isa dan ajarannya tidak tinggal diam. Mereka membuat tipu daya secara rahasia untuk menghalangi dakwah Nabi Isa. Akan tetapi Allah tidak diam. Dia membalas tipu daya mereka itu sehingga gagal dalam melaksanakan tipu dayanya. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya, bahkan dia menguatkan dakwah Isa dengan Roh Kudusnya atau Jibril. Namun kita dihadapkan dengan kenyataan yang aneh, bahwa pemerintah Kristen sangat bergantung kepada bantuan kaum Yahudi. Para menteri dari pemerintah negara Kristen yang besar-besar mengerjakan apa saja yang dimintai oleh orang-orang Yahudi. Kaum Yahudi mempunyai banyak kekuatan untuk membantu pemerintahan Kristen. Bahkan Inggris yang begitu berjaya pun ikut membantu kepentingan Yahudi untuk menghancurkan kaum muslimin di Palestina. Kaum muslimin di Palestina dibikin melarat, hingga ladang-ladangnya terpaksa dijual kepada orang-orang Yahudi yang berdiam di sana dalam jumlah besar. Penduduk dunia tidak tahu bagaimana kaum Yahudi secara diam-diam bekerja sama dengan pemerintah Inggris dan Barat lainnya untuk membantu kaum Yahudi. Upaya Inggris memindahkan bangsa Yahudi ke Palestina sudah cukup sebagai bukti kebenaran hadis Nabi tentang adanya persekutuan rahasia ini. Namun demikian, gabungan kekuatan antara kaum Yahudi dan kaum Kristen Eropa tak sekali-kali menggentarkan kaum muslimin. Sahabat yang beriman, konflik Palestina-Israel yang tidak kunjung usai hingga sering dikaitkan dengan risalah nubuah kenabian tentang keadaan akhir zaman. Jika kita merujuk hadis nubuah, apa yang terjadi di Palestina hari ini merupakan tanda-tanda kecil atau rentetan peristiwa menuju akhir zaman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.